Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat, rahmat, hidayahnya. Maka sesuatu yang paling besar yang dimiliki oleh seorang yang beriman adalah keimanannya. Ya, keimanannya. Ini adalah sesuatu yang paling besar yang dimiliki oleh seorang yang beriman. Dan keimanan tersebut mengharuskan seseorang memiliki akidah yang benar. Seseorang ketika memiliki akidah yang benar, dia berada di atas akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas akidahnya para sahabat ridwanullahi taala alaihim, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka berada di atas kebaikan. Maka kita pegang teguh hidayah tersebut. Seseorang yang sudah berjalan di atas akidah salaful ummah, keyakinan yang dimiliki oleh para salaful ummah, niscaya dia pertahankan, dia kokohkan di atas akidah yang benar. Karena sesuatu yang paling besar yang dia miliki adalah akidahnya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ketika seseorang memiliki akidah yang benar, ini merupakan mutiara yang dia miliki, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun, tidak bisa ditukar sama sekali. Oleh karena itu, para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita yang sudah mencari hidayah tersebut, kebenaran tersebut, petunjuk tersebut, yang kita sudah cari dengan susah payah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita hidayah. Kita memegang akidah yang benar tersebut sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sesuatu yang amat berharga, bagaikan harta karun yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan seseorang dengan susah payah, dia mencari di tempat-tempat tertentu, di gunung-gunung tertentu. Dia ingin mencari tambang, dia ingin mencari kekayaan alam di situ. Kemudian kita katakan menemukan bongkahan emas atau bongkahan mutiara misalkan. Apakah secara logis, secara akal pikiran manusia yang sehat, apakah dia mau menukar sesuatu yang berharga ini dengan
apa kita katakan akramakumullah, sampah dalam tanda kutip ya. Seseorang tidak akan mungkin mau menukar mutiara yang berharga ini ya dengan sampah, tidak akan mungkin. Maka jangan sampai kita mengotori pikiran kita ya dengan sesuatu yang dalam tanda kutip kotoran-kotoran yang tidak layak, yang tidak layak. Oleh karena itu, seorang thalibul ilm apabila dia telah mendapatkan kebenaran tersebut, la tatasahal wa la tatahawan fi talaqqi ayyi khabar. Maka seorang penuntut ilmu dia tidak bermudah-mudahan dalam mengkonfirmasi ya, suatu ilmu pengetahuan yang datang daripada sekte-sekte dalam Islam. Dia mengatakan, wah, ana sudah 10 tahun di Al-Furqan. Ya. Insya Allah nggak ada masalah. Ya. Insya Allah nggak ada masalah. Ana mau memperluas cakrawala pengetahuan ana. Dia membaca apa? Syubhat. Ya, dia baca syubhat. Dia dengan mudah menerima ya kabar-kabar tersebut atau tulisan-tulisan syubhat tersebut. Kita katakan misalkan dia menerima ya, mencoba membuka atau menelaah perkataan-perkataan daripada ahli kalam dan ahli filsafat ya, yang merusak akidah. Padahal agama Islam ini mudah. Datang mereka ahli kalam dan ahli filsafat membuat ruwet ya, akidah seorang muslim. Ya, tinggal percaya dan diterima. Tapi mereka membuat akidah, keyakinan seorang muslim menjadi rumit. Ya, rumit karena memang sumbernya bukan dari kaum muslimin. Ya. Maka yang awalnya dia memiliki akidah yang benar, ya, akidah di atas pemahaman para salafus saleh, ya, kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari belum, ya. Kemudian setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun berubah, ya, 180 derajat. Kenapa? Karena bermudah-mudahan, ya, bermudah-mudahan menerima apa yang ditulis oleh ahli kalam atau ahli filsafat dalam masalah akidah. Demikian pula orang yang bermudah-mudahan misalkan mengkonsumsi ya, tulisan-tulisan daripada kita katakan orang-orang khawarij, ya, orang-orang khawarij yang suka mengeluarkan ya, kaum muslimin dari keislaman mereka, mentakfir ya, dan konsekuensi daripada takfir tersebut al-qatl, yaitu pembunuhan. Ketika sudah menghalalkan darah, menghalalkan ya, mengeluarkan seseorang daripada keislaman, maka konsekuensi selanjutnya adalah dia akan menghalalkan darah kaum muslimin. Dia konsumsi itu ya. Dia mencoba apa? Mengetes keimanannya. Wah, saya sudah belajar ya, firaq ya, firaq. Al-insan, seseorang dia tahu kadar dirinya. Maka pepatah Arab mengatakan halakamruun lam ya'rif qadrahu. Seorang akan binasa ketika dia tidak tahu apa? Ukuran dirinya masing-masing. Apakah akidah dia sudah sekokoh ya, terumbu karang yang ada di lautan, ataukah masih anyep-anyep ya, sesuatu yang kadang panas ya, kadang anyep ya. Bisa jadi apa? Terombang-ambing ya dengan ombak. Bisa jadi akidahnya seperti buih-buih di lautan karena mengkonsumsi hal-hal yang bersifat syubhat. Dia mengatakan, wallahi sa'atazawwaju biha. Ya. Ana akan ya, menikahi fulanah ya, yang memiliki apa? Akidah kharijiyah misalkan. Memiliki akidah khawarij. Ana akan merubah akidah dia. Ternyata dia yang dirubah. Dia yang dirubah, ya, bukan dia yang akan merubah ya. Ya. Istrinya tersebut dia tuntun kepada jalannya ahlu sunnah, tapi dia yang keluar dari jalannya ahlu sunnah, yang menjadi apa? Dedengkot ya daripada al-Khawarij dulu, Imran ibn Hittan. Dahulu ulama ya, ahli hadis ya, kemudian mengatakan bahwasan saya akan merubah ya
kesemsem dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut memiliki akidah kharijiyah, maka dia mencoba untuk memperoleh keberuntungan dia. Ternyata dia tidak beruntung. Ternyata dia yang dirubah oleh istrinya tersebut. Seseorang dengan mudah tahawun wa tasahul mengkonsumsi berita-berita yang datang daripada neo Mu'tazilah. Ya, neo Mu'tazilah, alladzina yuqaddimunal aqla 'alan naql. Ya. Yang mereka notabene mendahulukan akal daripada dalil. Wah, nyoba ngelihat YouTube-nya, wah, mantap juga retorikanya. Ya. Mantap. Wah, penuh dengan dalil. Akhirnya apa? Otaknya penuh dengan syubhat. Subhanallah. Ya, subhanallah. Sampai-sampai ya mengatakan, dan ini terjadi. Dia mengatakan pada sebagian sahabat bahwasannya apa yang mereka lakukan merupakan ketamakan mereka dalam masalah kekuasaan. Yang mengatakan bahwasannya Muawiyah seperti ini. Kenapa? Karena mengkonsumsi racun. Ya, mengkonsumsi apa? Racun. Apa yang dikonsumsi adalah racun. Racun yang dia konsumsi setiap hari berulang-ulang, maka dia akan anggap itu benar. Sampai dalam tahap menganggap bahwasannya Muawiyah bukan sahabat. Nah ini, kalau antum belum, ya nanti akan tahu orang-orang seperti itu. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Terlalu mudah ya men-scroll. Ini kira-kira orang-orang yang dikatakan Syiah. Apa yang mereka katakan? Buku-bukunya, ya buku-bukunya. Apa yang mereka jadikan apa sumber? Ya akhirnya dia telaah itu, dia konsumsi setiap hari. Akhirnya 2 bulan kemudian mutasyayyi', yang menjadi rafidhi, yang menjadi rafidhah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mengkonsumsi syubhat-syubhat daripada kuburiyin. Ya kuburiyin. Maka lama kelamaan dengan syubhat-syubhat yang dia baca, akhirnya pikiran yang sebenarnya itu bersih, yang ana katakan tadi, dia memiliki sebuah mutiara, dia isi dengan kotoran-kotoran dalam otaknya. Ya, terpenuhi ya dengan apa? Zibalah, ya kotoran. Ya akramakumullah. Maka sangat penting, ya sangat penting seseorang, ya apalagi nanti antum ya kalau seandainya sudah keluar dari pondok, pondasi yang telah ya ditetapkan, ya pondasi yang telah antum pelajari, ya jangan sampai ya antum hilangkan pondasi tersebut. Ya subhanallah. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa ditukar dengan sesuatu apa. Anda mungkin mengatakan untuk memperluas cakrawala thayyib, Anda tahu keadaan diri Anda. Apakah Anda seperti Al-Imam Ibnu Katsir ya ketika menukilkan perkataan Zamakhsyari ya dalam tafsirnya. Ya, beliau tahu mana yang racun, mana yang tidak racun. Ya adapun kita, apakah kita tahu apakah itu racun atau tidak racun? Maka kita mengetahui diri kita masing-masing. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam hadis Irbad yang terkenal, ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya, maka barang siapa yang hidup ya, setelahku, maka dia akan menjumpai berbagai macam ikhtilaf, perbedaan. Maka apa solusi yang beliau berikan? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian memegang teguh sunnah-sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah para al-khulafa'ir rasyidun yang Allah al-mahdiyin, yang Allah berikan mereka petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Antum ya gigit ya sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham. Alhamdulillah pada kesempatan ya yang mulia ini kita dapat kembali membahas sebuah kitab yang berjudul Aqidatus Salaf ya, Ashabil Hadis, yang dikarang oleh Al-Imam
Abu Utsman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni, Syekhul Islam Abu Utsman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 449 Hijriyah. Dan kita pada penghujung penghujung daripada pembahasan sifatul kalam, sifatul kalam. Taib. Di sini yang terakhir beliau mengatakan wa amma ma hakahu Muhammad bin Jarir an Ahmad rahimahullah anna man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa mubtadi'. Adapun yang beliau ceritakan, apa yang diceritakan oleh Muhammad ibn Jarir At-Tabari dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasannya siapa yang mengatakan lafzi, bacaanku dengan Al-Qur'an bukanlah makhluk, maka dia merupakan mubtadi', ahli bid'ah. Fa innama arada bihi anna salafas salihin min ahli sunnah, maka yang beliau maksudkan adalah para salafus salih dari kalangan ahli sunnah lam yatakallamu fi babil lafad, tidak ada yang membicarakan tentang al-lafad tersebut, lafad. Walam yuhwijhum al-halu ilaihi, dan keadaan mereka tidak butuh kepada pembahasan tersebut, tidak penting pembahasan tersebut. Wa inna ma hadatsal kalam fil lafz min ahli ta'ammuq wa dawil humuq. Tapi hal ini pembicaraan tentang kalam ini adalah sesuatu yang baru dari kalangan orang-orang yang terlalu dalam, kebablasan, dan juga orang-orang yang bodoh. Alladzina atau bil muhdatsat, yang mendatangkan hal-hal yang baru dalam agama. Wa bahatsu amma nuhu anhu minad dhalalat wa dzamimil maqalat, dan mereka mencari-cari daripada apa yang mereka telah dilarang darinya, daripada kesesatan-kesesatan dan juga perkataan-perkataan yang sangat buruk. Wa khadu fi ma lam yakhud fihi salaf, dan mereka masuk ke dalam sesuatu yang para salaf tidak masuk di dalamnya, min ulama'il Islam, daripada para ulama Islam. Faqala al-Imam Ahmad hadzal qaulu fi nafsihi bid'ah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan perkataan ini sendiri itu merupakan suatu bid'ah. Wa min haqqil mutadayyin an yada'ahu wa kullu bid'atin mubtada'ah. Maka sudah pantas bagi siapapun yang memiliki agama untuk meninggalkannya dan meninggalkan setiap bid'ah yang diada-adakan di dalam agama ini. Wala yatafawwaha bihi, dan dia tidak berbicara dengan kebid'ahan tersebut. Wala bimithlihi minal bid'ah al-mubtada'ah, dan juga yang dengan serupa dengan bid'ah-bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Wa yaqtasir ala ma qalahu salaf minal a'immah al-muttaba'ah, dan dia mencukupkan dirinya terhadap apa yang dikatakan oleh para salaf dari kalangan para imam-imam yang diikuti dalam agama mereka. Apa yang mereka katakan? Annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk wa la yazidu alaihi illa takfira man yaqulu bi khalqihi. Perkataan mereka adalah bahwasanya Al-Qur'an merupakan kalamullah yang bukan makhluk, dan mereka tidak menambahkan atasnya kecuali mengkafirkan siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Tentunya di sini takfirnya adalah takfir mutlak. Adapun takfir muayyan, maka pembahasannya di luar bahasan ini. Qala wa akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh rahimahullah fi kitab at-tarikh alladhi jama'ahu li Nisabur wa ulama'iha inda dzikri imamil muslimin Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah al-Jarahi bimar qala haddatsana Yahya ibn Sasawih an abihi Abdul Karim al-Yashkuri qala Wahab ibn Zam'ah akhbarani Ali al-Basani qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia telah kufur. Nah, yakni bil Qur'an, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an. Wa man qala la u'minu bihadzal kalam faqad kafar, dan barang siapa yang mengatakan aku tidak mengimani perkataan ini, maka dia telah kufur.
Ayyuhal muslimun ya rahimani wa rahimakumullah. Maka al-khulasah ya al-khulasah intisari ya intisari yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini adalah bahwasannya baik yang isbat maupun an-nafi. Isbat yaitu kita katakan perkataan lafziyah yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafzi bil Qur'ani makhluk, maka ini adalah perkataan yang global ya, yang global yang memunculkan beberapa syubhat ya, memunculkan beberapa syubhat yang memunculkan beberapa asumsi gitu ya. Maka di sini ada dua ya, lafzi bil Quran makhluk yang seperti kita katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah lafzi al-malfuz, yaitu apa? Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri. Maka ini adalah perkataan Jahmiyah. Lafadzku yang dia maksud adalah malfuz, yaitu Al-Quran yang diucapkan Al-Quran, maka dia telah mengatakan perkataan Jahmiyah ya, dan ini sudah kita ulang-ulang bahwasanya para ulama sepakat ya tentang kekufuran mereka. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua ya, kemungkinan yang kedua daripada lafadz yang global ini adalah dia maksudkan adalah apa? Talaffuzi. Apa yang aku ucapkan dengan Al-Quran ini adalah makhluk. Maka kita katakan bahwasannya ya memang benar Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan kita. Tapi perkataan ini adalah perkataan yang apa? Muhdas. Ya, maqalah mubtada'ah. Maqalah mubtada'ah yang tidak pernah diucapkan oleh para salaf. Dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk adalah lafzi talaffuzi ya bil Qur'ani makhluk. Maka ini adalah kalam yang mubtada, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama. Kemudian ini poin yang pertama ya, poin yang pertama. Poin yang kedua ya, ketika dia mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk ya, lafzi bil Quran ini an-nafi sekarang ya, lafzi bil Quran ghair makhluk. Maka kalau seandainya dia mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk, yang dia maksud adalah malfuz, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Ya memang Al-Qur'an ghairu makhluk. Ya, Al-Qur'an ghairu makhluk. Para ulama mengatakan seperti Imam Ahmad tadi, man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluk fahuwa mubtadi. Perkataan ini adalah perkataan mubtada yang kita katakan tadi ya. Perkataan yang mubtada, yang diada-adakan, yang tidak ada pada perkataan para salaf ya rahimahumullahu taala jami'an. Maka perkataan ini tidak benar ya, tidak benar. Kemungkinan yang kedua ya, kemungkinan yang kedua, dia mengatakan lafzi bil Quran ghair makhluk. Lafzi yang dimaksud di situ adalah apa? Talaffuzi bil Quran ghair makhluk. Perbuatanku membaca Al-Quran bukan makhluk. Maka dia mendatangkan perkataan yang keluar daripada ya, koridor keislaman ya, keluar daripada syariat ya, syariat mengatakan bahwasannya perbuatan manusia makhlukah ya, af'alul ibad makhlukah wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian berbuat. Ya. Jadi perkataan ini ya, apabila dia menunjukkan bahwasanya lafzi tersebut adalah talaffuzi bil Quran ghairu makhluk, maka ini adalah maqalah bid'iyah lam yatakallam biha as-salaf. Ya, maqalah perkataan yang baru yang tidak pernah diucapkan oleh para salaf. Jadi ini baik dari sisi isbat yang makhluk ataupun ghairu makhluk, maka dua-duanya ya dua-duanya adalah perkataan yang mubtadaah. Paham atau tidak paham?
Insya Allah ya antum sudah paham. Ini berulang-ulang ya, berulang-ulang kita sampaikan. Jadi di situ terdapat dua kerancuan ya, dua kerancuan. Ya dua-duanya sangat berbahaya. Nah, jadi setiap yang satu tadi memiliki dua kerancuan, kemudian yang an-nafi juga dia memiliki dua kerancuan ya, dua-duanya suatu kesalahan. Kemudian dari apa yang kita sampaikan ya, dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhirnya pembahasan ini, kira-kira ada sekitar ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hendaknya kita mengetahui bahwasannya para salaf yang memiliki kefaqihan, yang memiliki kefahaman ya dalam ilmu agama, dan bagaimana mereka memiliki ilmu yang sangat mendalam ya. Dan mereka dapat menimbang suatu perkataan, suatu permasalahan, sehingga mereka tidak ditipu ya dengan beberapa perkataan-perkataan yang seakan-akan benar ya, ternyata itu adalah perkataan-perkataan yang salah ya. Kadang-kadang dimodifikasi ya suatu perkataan tersebut ya, seakan-akan itu tidak menyelisihi syariat, tapi ternyata perkataan tersebut adalah perkataan yang menyelisihi syariat. Maka para ulama, para salaf rahimahumullahu taala jami'an adalah orang-orang yang memiliki kedalaman, memiliki kekokohan dalam ilmu ya. Mereka tahu mana yang racun ya, mana yang tidak racun, mana yang benar-benar perkataan yang benar, mana sesuatu yang dihiasi, kebatilan yang dihiasi. Maka ketika mereka mengetahui bahwasanya hal ini merupakan kebatilan yang dihiasi, maka mereka menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya hal ini sesuatu yang berbahaya ya. Ini sesuatu yang berbahaya. Tidak boleh kalian meyakini seperti ini. Maka ini dijelaskan kepada umat ya. Maka ini yang pertama, yang pertama. Kemudian yang kedua, kesungguhan para salaf ya, kesungguhan para salaf rahimahumullah untuk menutup setiap pintu-pintu yang dapat menyebabkan ya kepada kesesatan. Jadi mereka tutup nih. Ya mereka tutup. Ya jangan sampai kaum muslimin mereka mendapatkan racun-racun pada pikiran mereka dalam akidah mereka. Ya dimasuki oleh akidah-akidah yang bukan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Maka setiap bahaya tersebut semakin besar, maka kehati-hatian itu semakin besar. Ditutup. Saddu dzari'ah. Ya, saddu dzari'ah. Kalau seandainya kita tahu ada yang namanya saddu dzari'ah ya, dalam bab-bab masail fiqhiyah ada yang namanya saddu dzari'ah. Kita menutup pintu-pintu yang dapat menyebabkan ya kepada suatu kesalahan dan lain sebagainya. Maka apalagi dalam bab akidah. Maka perkataan yang tadi ya, lafzi bil Quran makhluk, lafzi bil Quran ghairu makhluk, maka ditutup rapat-rapat oleh para ulama ya. Maka ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kesungguhan ya para salaf rahimahumullahu taala jami'an di dalam menjauhi hal-hal yang sifatnya masih global, perkataan-perkataan yang tidak terperinci ya tidak terperinci. Apa yang Anda maksud daripada lafzi bil Quran makhluk? Apa yang Anda maksud daripada lafzi bil Quran ghairu makhluk? Maka itu apa? Perlu diperinci karena ini adalah sifatnya mujmal. Kalam mujmal. Maka para salaf menjauhi kalam-kalam mujmal. Ya kalam-kalam yang bersifat global. Misalkan ya zaman sekarang apa? Saya Islamnya Islam moderat. Ya, Islam moderat ini perlu ditafsil ini. Maksudnya apa? Ya maksudnya apa daripada Islam moderat? Atau saya Islamnya Islam tradisional, misalkan. Ya. Saya Islam apa tradisional. Maksudnya apa? Maka para salaf rahimahumullah
seperti ini, ya mereka sangat jauh. Ya jauh daripada perkataan-perkataan yang mujmal, perkataan-perkataan yang global. Karena di situ akan menimbulkan asumsi-asumsi dari orang-orang yang mendengar. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa daripada perkataan ini? Ya, seharusnya kan jelas Islam ya Islam. Ya. Islam ala nahji salafil ummah, di atas jalannya para salaf, jelas. Ya, adapun ya, dengan perkataan yang global maka itu perlu diperinci. Ya, perlu diperinci. Agar tidak ada kerancuan ya di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah membuat perkataan-perkataan yang global tadi ya merupakan cara-cara yang dilakukan oleh ya, kelompok-kelompok yang menyimpang daripada ajaran Islam ya agar membuat kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi mengatakan apa? Bahwasanya Al-Qur'an makhluk, nggak bisa. Ya tidak bisa. Karena hal itu sudah jelas. Hal itu diingkari oleh seluruh kaum muslimin pada saat itu. Ya, diingkari oleh seluruh kaum muslimin. Dan kepala mereka, imam mereka adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka mereka mencari cara nih, ya mencari cara agar bagaimana ya kaum muslimin ya dapat masuk dalam perangkap. Ya, bagaimana? Maka dengan dirubah dengan perkataan-perkataan yang global. Ya, maka ini ya merupakan cara-cara ya kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, maka mereka mengatakan ya dengan sesuatu yang mutasyabih, sesuatu yang masih ada kesamaran agar menipu orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang tidak tahu maka mereka sangat gampang masuk dalam perangkap tersebut. Ya. Maka para ulama sudah mewanti-wanti, ya sudah mewanti-wanti dalam hal ini. Dan yang paling tahu dalam hal ini adalah Imam Ahmad, seperti yang kita sampaikan rahimahullah, bahwasanya beliau merupakan sahibul kisah yang berada di garda terdepan ya untuk melindungi akidah kaum muslimin. Maka tulabul ilm ya, tulabul ilm sudah sepantasnya mereka berpegang teguh dengan apa? Al-wadihat wal bu'ad anil mujmalat. Ya. Konsisten atau terus menerus ya. Mereka berpegang teguh dengan sesuatu yang jelas dan menjauhi sesuatu yang apa? Global. Maka mereka ya sangat jauh daripada sesuatu yang sifatnya global karena akan menimbulkan berbagai macam kerancuan. Kemudian yang kelima. Nah, ini penting nih. Ketika terjadi fitnah, ya ketika terjadi fitnah apapun itu. Baik fitnah yang ada di sini ya. Fitnah yang ada dalam kisah ini ya. Terjadi berbagai macam gonjang-ganjing di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hendaknya dia menempuh jalan pelan-pelan, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan suatu hukum. Dalam menyimpulkan suatu hukum, kita sudah sampaikan kemarin bahwasanya al-waqifah ya hukumnya ada 5. Benar atau enggak benar? Ya. Al-waqifah, orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah summa yaskut, maka di situ terdapat 5 hukum. Para ulama membeda-bedakan hukumnya sesuai dengan keadaan mereka. Maka itu menunjukkan bahwasannya para ulama tersebut mereka tidak terburu-buru. Ya, ketika terjadi fitnah, ya, ketika terjadi gonjang-ganjing, ya, ketika terjadi permasalahan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, maka tidaklah muncul fitnah-fitnah tersebut melainkan karena 3 hal. Nah ini, ya, melainkan karena tiga hal. Yang pertama, kalamun mujmal, ya, perkataan yang global yang tadi kita sampaikan. Ya, munculnya fitnah tersebut karena perkataan-perkataan yang global. Misalkan Ustadz antum berbicara apa, ya, di syuting kemudian di crop, plek. Nah, Ustadz mengatakan seperti ini. Padahal perkataannya 40 menit. Ya, 40 menit anak hitung ya. Yang diambil cuma 1 menit.
Nggak tahu lah yang potongan-potongan apa ya. Kemudian disebarkan bahwasannya dengan diksi bahwasanya fulan seperti ini, seperti ini. Seperti ini ya jamaah. Potongan video seperti itu kalamun mujmal. Ya, kalamun mujmal. Perkataan yang global, penuh dengan tafsiran, multi tafsir. Ya, multi tafsir. Yang kedua, naklun khati. Ya, naklun khati. Dia menyebarkan suatu berita yang salah. Adanya penukilan berita yang salah. Apa yang dia sampaikan tidak seperti apa yang disampaikan orang yang berbicara itu. Ya karena bisa jadi karena ngantuk misalkan ya. Ya di dalam kelas ngantuk, Ustadz ngomong A, dia tulis Z. Ya ini kan jauh ini ya, jauh dari A sampai Z itu kan jauh. Kan jangan ngantuk, ya jangan ngantuk. Karena bisa jadi apa? Antum menukilkan sesuatu yang salah. Ya. Karena ini akan menimbulkan fitnah. Padahal Ustadz tidak pernah mengatakan Z. Yang dia katakan adalah A, B, C. Antum berkata Z. Naklun khati. Maka ini bisa menimbulkan fitnah. Yang ketiga, adanya hawa nafsu. Ya. Adanya hawa nafsu. Jadi munculnya permusuhan itu ya, bukan karena fulan salah dalam masalah ijtihadiyah, tapi karena ada sesuatu yang lain. Bisa jadi karena hasad, bisa jadi karena tidak mau diungguli oleh orang lain, maka dia mencemarkan nama baik orang lain. Subhanallah, ya subhanallah. Maka muncullah fitnah, terjadi keributan di tengah kaum muslimin. Maka kalau antum perhatikan nih, ya perhatikan setiap permasalahan tidak keluar daripada tiga hal ini. Yang pertama tadi apa? Perkataan yang global. Kemudian yang kedua, penukilan yang salah. Ya. Disampaikan A, B, C, dia tulis Z. Kemudian yang ketiga adalah terdapat hawa nafsu. Ada motif lain dibalik ya, hal tersebut. Kita ambil contoh satu. Ya, kita ambil contoh. Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, antum nanti baca ya sirahnya ya dalam Syiar A'lam Nubala bisa. Dalam kitabnya Khatib Tarikh Baghdad bisa juga ya. Atau kalau di maktabah biasanya tulisannya Tarikh Madinati Salam misalkan ya. Bukan Tarikh Baghdad. Atau dari Al-Bidayah wan Nihayah misalkan karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kitab banyak ya, banyak. Antum baca sejarahnya di situ ya. Apa yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan dengan jelas, mengatakan apa? Al-Qur'an ghairu makhluk wa af'alul ibad makhluqah. Ya, apa? Kira-kira perkataan ini ada yang salah? Maafi. Bersih ya. Al-Qur'an ghairu makhluk wa af'alul ibad makhluqah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terkenal seantero penjuru dunia kaum muslimin ketika itu. Ya. Gak ada ya, satu orang pun yang tidak mengenal Al-Imam Al-Bukhari, tapi nggak tahu orangnya yang mana gitu ya. Orangnya yang mana tidak tahu. Yang penting terkenal nama Al-Bukhari. Ya Al-Bukhari. Tentunya ini Allah Subhanahu wa taala berikan beliau karunia, berikan beliau kelebihan daripada ulama-ulama yang lain. Maka jumlah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, perkataan beliau ini dinukilkan secara salah. Dinukilkan apa? Secara salah. Orang yang mendengarnya mengatakan, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ribut. Ya, terjadi apa? Keributan. Lafzi bil Quran makhluk. Ribut. Ya, sebab. Mengatakan apa? Lafzi bil Quran makhluk. Padahal awalnya beliau mengatakan Al-Quran ghairu makhluk wa af'alul ibad makhlukah. Maka di situ ada ulama yang lain yang bernama Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, ahli hadis. Ya, ahli hadis. Maka dia mentahdzir
Al-Imam Al-Bukhari. Jangan pergi ke majelisnya Bukhari karena dia mengatakan apa? Lafzi bil Quran makhluk. Karena zaman Imam Bukhari itu masih sebelumnya tidak terlalu jauh ya, karena beliau wafat pada tahun 261 ya, 261. Sedangkan Imam Ahmad 241. Jadi tidak terlalu jauh dengan zamannya ulama-ulama sebelumnya. Maka terjadilah apa yang terjadi ya. Sebagian tulabul ilm condong pada Imam Bukhari, sebagian lagi condong pada Muhammad ibn Yahya ad-Dhuhli ya. Sedangkan yang jelas bahwasanya perkataan ini adalah sesuatu yang dusta yang dinukilkan daripada Imam Bukhari. Sesuatu kedustaan. Ini suatu kedustaan, ingin mencemarkan nama baik Al-Bukhari padahal beliau bari ya, beliau berlepas diri daripada perkataan tersebut. Wa a'dhamu syahidin min dalika, beliau yang menulis suatu kitab Af'alul Ibad, khalqu af'alil ibad. Ya, khalqu af'al al-ibad. Nah, dan situ juga terdapat ya sesuatu ya, wallahu taala a'lam, terdapat kehasatan ya, kehasatan karena apa yang Allah berikan pada Imam Al-Bukhari melebihi ulama-ulama yang lainnya, timbullah hasad ya, timbullah hasad. Oleh karena itu pelan-pelan ya, taroyus dan tulabul ilmi tidak terburu-buru, hendaknya dia mengecek ya, mengecek apa yang telah sampai kepadanya daripada kabar. Baik. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Ya, demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan teruskan ya pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.